Kemudian Miss Fani, ini ada pertanyaan yang berkali-kali ditanyakan itu, oke, kalau gitu saya mau mengajarkan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu Miss Fani. Startnya kapan gitu ya? Kapan gitu? Kalau toh nanti saya mau bareng deh nanti bahasa asing ini diajarkan bersama-sama dengan nanti pendidikan karakter. Nah, startnya kapan? Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan Miss Fani. Tetapi tetap sulit untuk dijawab. Karena memang banyak pendapat berbeda dan banyak sekali pro dan kontra. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman pengajar di VITA mungkin pernah membaca satu penelitian yang mengatakan itu antara 4 sampai 5 tahun itu bisa. Gitu. Tapi penelitian lain sekelompok psikolog mengatakan 6 dan 7 kayaknya. Gitu. Bahkan ada yang menyebut 10 kok. 10 itu sudah kematangan bahasa ibu. Memang kita harus meletakkan bahasa Indonesia dulu sebagai fondasi sebelum kita membangun bahasa asingnya gitu ya. Nah, secara umum kalau saya pribadi ingin menjawab bahwa jika bahasa Inggris atau Mandarin itu dapat mulai diperkenalkan. Jadi kata kuncinya adalah diperkenalkan, bukan diajarkan misalnya. Diperkenalkan itu melalui permainan, lagu, dongeng, TV program itu bisa mulai 5 tahun. Nah, dalam hal ini tetap disesuaikan dengan tahapan usia anak. Ya, jadi lebih pada learning English through play gitu. Jadi melalui kosakata dan listening. Jadi prosesnya itu seperti kalau kita belajar bahasa Indonesia, listeningnya duluan. Jadi kalau kita lahir itu bayi tanpa bahasa, tergantung. Jadi bayi tidak tergantung pada keturunan genetik orang tuanya untuk kemudian serta-merta bisa bahasa apapun gitu ya. Jadi bayi tanpa bahasa. Kemudian dia mendengarkan ibunya berdendang, menyapa, memanjakan. Masuklah itu. Skill bahasa yang pertama adalah listening gitu ya, mendengar gitu. Baru kemudian itu terjadi satu proses internalisasi, masuklah kemudian baru dia mengucap, baru speaking ya begitu. Jadi kalau para sekelompok psikolog itu menyatakan bahwa otak anak pada usia dini itu lebih mudah menyerap bahasa asing. Kalau diibaratkan itu seperti spons kalau kita cuci piring itu daya serapnya itu tinggi. Walaupun kemudian itu juga ada yang menyatakan bahwa tidak, itu masih bisa sampai usia pubertas. Jadi memang sampai usia pubertas itu dianggap masih bisa untuk belajar bahasa dengan baik. Nah, hanya kalau saya melihat memang usia dini itu baik dalam artian begini. Anak usia dini itu tidak punya beban mental berlebih saat belajar bahasa asing. Itu ya. Jadi kalau dia salah grammar, salah ucap, salah pronunciation, dia tidak cemas, tidak takut, tidak malu. Karena itulah kita, kalau saya pribadi itu yang menjadi pertimbangan. Tidak ada rasa takut untuk salah ya, begitu spontan, begitu lebih bebas tanpa beban mental. Nah, kemudian pertanyaannya yang lagi, Mas Wani, oke kalau gitu ini ya bisa mulai umur 5 tahun. Apakah betul bahwa semakin dini semakin baik? The earlier the better. Apa betul jika mulai usia 5 tahun itu lebih baik daripada kalau dia belajarnya mulai umur 10? Ya, sekali lagi usia juga bukan faktor tunggal. Ya, ada faktor lain yang menentukan. Nah, misalnya penggunaan metode dan teknik mengajar yang tepat sesuai minat, sesuai tahapan usia, sesuai gaya belajarnya, gitu ya. Jadi sebetulnya kunci dari efektivitas pembelajaran bahasa Inggris atau Mandarin bukan dari kapan, tetapi bagaimana. Ya, bukan kapan anak belajar, tetapi bagaimana anak belajar, gitu ya. Ya, itu beberapa pertanyaan yang ditanyakan juga oleh para orang tua seringkali, dan juga ada yang bertanya juga, nah, tapi kalau memang nggak suka, bagaimana? Apakah perlu dipaksa? Anak saya kalau belajar Mandarin
nangis-nangis gitu ya, tidak bisa enjoy dan apa gitu ya. Nah, itu adalah hal yang juga mesti kita lihat kembali dari minat anak itu. Dan sekarang ini banyak gamifikasi, jadi banyak permainan-permainan untuk mendukung pembelajaran bahasa. Salah satu contoh yang sebaliknya juga orang tua juga ada yang mengatakan bahwa ya anak saya mau belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Mandarin, tetapi tidak mau belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Tidak suka bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, untuk itu kita bisa belajar dari Butet Manurung. Nah, Butet Manurung ini adalah seorang sosiolog dan juga antropolog ya. Dia mengajar anak-anak di Jambi, namanya anak-anak suku anak dalam gitu ya. Nah, mereka ini kan memang tidak sekolah ya, memang tinggalnya di dalam hutan. Tapi Butet ini ingin sekali mengajarkan baca tulis kepada mereka. Berbulan-bulan dia berusaha, tidak mau. Mengapa tidak mau? Ya karena tidak ada relevansinya. Ngapain juga belajar baca tulis di hutan tidak diperlukan. Cukup begini saja. Jadi mereka tidak mau. Butet tertolak selama berbulan-bulan. Nah, akhirnya dia masuklah dia ke dalam hutan, hidup bersama-sama mereka. Dan Butet ini kemudian melihat bagaimana kehidupan sehari-hari dari suku anak dalam ini. Nah, salah satu hal yang menarik buat dia adalah bila ada yang sakit, mereka mengucapkan mantra jambi-jambi. Jadi ada kalau sakitnya itu sakit panas, berarti ada jambi-jambinya dalam bahasa daerah mereka. Kemudian kalau ada yang sakit menggigil dan sebagainya itu ada jambi-jambinya sendiri diucapkan gitu secara kepercayaan mereka, tradisinya. Nah, Butet akhirnya menuliskan mantra-mantra itu dan dia menghafalkan. Nah, suatu kali ada yang sakit, dia ikut mengucapkan jambi-jambi itu, ikut mengucapkan mantra itu. Nah, heranlah semua anak-anak suku anak dalam ini, anak rimba ya, suku anak rimba atau suku anak dalam ini, orang tua mereka juga heran. Loh, kamu kok bisa, gitu ya? Kamu kok bisa melakukan itu? Nah, dijawabnya, iya, aku mendengar, kemudian aku menulis. Ini tulisannya yang kau ucapkan. Nah, titik itulah yang membuat anak-anak semua dan juga orang tua yang tadinya merasa bahwa baca tulis tidak penting. Akhirnya mereka semua mau belajar baca tulis. Karena mereka tahu bahwa itu berdaya guna dan bermanfaat. Jadi seperti itulah juga kita, jika anak kita merasa berat belajar bahasa Indonesia, merasa berat untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, kita harus menunjukkan daya guna dari bahasa yang mereka pelajari. Demikian juga mungkin ada yang enggan untuk belajar bahasa Jawa, gitu ya, karena buat apa gitu. Kalau sampai belajar Hono Coroko dan sebagainya. Nah, kita berusaha mengkaitkan itu dengan daya gunanya atau dengan minatnya, gitu ya, minat anak. Misalnya kalau menuliskan huruf Jawa itu sangat tidak menarik untuk anak-anak. Bisa kita buat itu sebagai surat rahasia untuk memecahkan teka-teki harta karun misalnya. Dituliskan seperti itu. Ya anak-anak suka gitu. Jadi itulah salah satu cara untuk membuat semua bahasa yang kita berikan kepada anak-anak menarik, berdaya guna gitu ya, dan sesuai dengan minat mereka. Seperti kita bisa belajar dari Butet Manurung di sekolah rimba, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana jika sebentar saya lihat, bagaimana mengajari anak itu berbahasa Indonesia dengan baik yang benar. Karena toh juga ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi kita ini, walaupun orang Indonesia, anak toh kesulitan pada saat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Nah, kita harus membedakan bahasa Indonesia yang dipakai di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adalah bahasa Indonesia
sebagai bahasa lisan dan komunikasi sehari-hari. Sifatnya informal. Ya. Terkadang kita juga mencampur bahasa Indonesia kita dengan bahasa daerah. Sedangkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, selain bahasa lisan dan bahasa tulis yang bersifat formal, itu juga anak-anak melihat mempelajari mata pelajaran itu secara akademis. Ya, anak-anak sering menganggap bahwa pelajaran bahasa Indonesia sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari, sehingga anak itu merasa sulit gitu bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, tapi kalau untuk itu Bapak Ibu tidak perlu cemas karena anak akan berproses nantinya untuk menyadari bahwa memang ada perbedaan antara bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari di rumah dengan bahasa Indonesia di dalam mata pelajarannya. Nah, itu nanti dia akan tahu bahwa ada bahasa informal, ada bahasa formal. Ada bedanya menyapa teman dengan menyapa guru di sekolah gitu ya. Ada bedanya ngobrol dengan mama dengan kalau dia maju untuk presentasi. Nah, karena itulah mata pelajaran bahasa Indonesia sangat diperlukan anak-anak dan harus diberikan hingga SMA nanti. Bahkan kuliah pun masih diberikan agar anak terasa baik dalam bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan dan secara akademisnya. Ini Bapak Ibu sama halnya dengan negara-negara yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Mereka tetap ada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa kurikulum 2022 nanti itu bahasa Indonesianya jauh lebih menarik. Saya sudah mempelajari buku paket bahasa Indonesia kelas 1, sangat menarik. Saya berharap dengan ini anak-anak yang tadinya tidak menikmati bahasa Indonesia itu nanti akan lebih menyukai bahasa Indonesia. Nah, satu hal lagi mungkin pertanyaan juga yang banyak ditanyakan. Nah, tapi anak saya ini sudah fasih. Tadi juga disebutkan juga oleh Coach Timo. Bagaimana jika anak saya ini sudah fasih bahasa Inggris, sangat fasih bahasa Inggris, sampai dia kurang fasih untuk berbahasa Indonesia. Apakah ini hal yang juga perlu kami perhatikan kalau anak sudah fasih bahasa Inggris? Ya, memang Bapak Ibu kita perlu mengusahakan agar anak itu punya keterampilan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang berimbang. Ya, kita ingin agar anak kelak tampil percaya diri di dalam bahasa Indonesia. Saya mengenal anak muda yang berbahasa Inggris sangat baik, betul-betul native like, gitu ya. Usianya 30 sekian. Dia bekerja pada satu organisasi internasional dengan kedudukan yang sangat baik. Dia berbicara dengan atasan dan rekan di kantor pusat di US di Washington DC itu sangat baik. Namun saat harus tampil resmi dan formal dalam bahasa Indonesia, dia justru nervous, gitu ya. Dia justru merasa ragu, gagap dan tidak percaya diri. Nah, itulah walaupun anak kita sekarang ini sudah sangat fasih bahasa Inggris atau Mandarin, ya kita juga perlu memperlengkapi dia dengan bahasa Indonesia yang baik. Bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara besar yang diperhitungkan sebagai tempat investasi. Jadi kita ingin anak-anak kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara maksimal kelak, ya, dan mereka tampil percaya diri. Saya ingin memberikan satu ilustrasi ini. Ini adalah unicycle, sepeda rodanya satu. Nah ini biasanya kan dipakai, ya kita nggak pakai ini. Yang pakai ini adalah sekarang ini kalau di sirkus ya clown, badutnya itu pakai ini. Nah ini adalah Jim Cummings yang menunjukkan bahwa seperti ini. Dia mengumpamakan bahasa ini sebagai roda. Jadi jika rodanya satu, monolingual, jadi hanya satu bahasa yang dikuasai. Ya, itu anak ya tetap bisa bergerak, bisa berkomunikasi, bisa survive dengan satu bahasa saja.
Nah, tapi jika dia belajar bahasa yang lain, dia belajar 2 bahasa. Maaf ya, ini karena virtual background tampaknya kurang baik gambar saya terlihat. Nah, ini dua bahasa yang dipelajari. Tetapi yang satu lebih dominan dari yang lain. Taruhlah yang besar ini mungkin bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kecil ini adalah bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, yang besar ini bahasa Indonesia, yang kecil ini adalah bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan sebagainya. Bagaimana kalau seperti ini? Ya tetap dia bisa bergerak. Dia bergerak lebih nyaman dengan 2 roda, walaupun tidak seimbang. Dia dapat pergi lebih jauh daripada yang roda 1 tadi. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana jika kita membekali anak dengan bahasa yang seimbang? Bahasa ibu dia bisa, tapi juga bahasa asing dia bisa. Dan dua-duanya kurang lebihnya seimbang. Maka dia akan lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan siapapun dan lebih percaya diri pada saat berkomunikasi. Itulah perumpamaan sepeda yang roda sebetulnya yang dipaparkan oleh itu pakarnya adalah pakar bilingual James Cummins gitu ya.